luas. Kedua, restrukturisasi anggaran ini perlu banget karena kita berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Balik lagi, ruang fiskal kita harus bisa fleksibel, harus bisa prudent, harus bisa adapt dengan semua situasi yang terjadi. Dan kalau kita punya beberapa program yang multipliernya rendah tapi beban APBN-nya besar, nah itulah yang harus dievaluasi dan perbaiki. Contoh paling gampang, MBG. Jelas, teman-teman. Kalau gue pribadi ya, gue pengennya itu program dihapus saja. Tapi ya kalaupun memang nggak bisa, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik dan mekanisme yang terbaik. Mekanisme yang terbaik dan cara terbaik seperti apa? Yang efektif, efisien, transparan, dan optimal. Sama kayak subsidi tadi, seharusnya tidak dilakukan dengan konsep universal, tapi targeted. Diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan kepada orang yang makannya berlebihan. Orang-orang kaya, orang-orang yang cukup. Sementara orang-orang yang tidak kaya dan tidak cukup itu masih banyak di Indonesia. Di daerah-daerah terluar, di daerah-daerah tertinggal, masyarakat miskin dan kurang mampu. Nah, MBG kalau memang masih mau dipertahankan harusnya difokuskan kepada kelompok masyarakat tadi, sehingga beban anggarannya bisa lebih diperingan, pelaksanaannya lebih transparan, dan lebih memberikan ruang buat fiskal kita gitu loh Pak. Menurut saya ya, gue pikir ini harus dipertimbangkan mengingat ketidakpastian yang terjadi dan kondisi ekonomi global sekarang. Jangan sampai malah program unggulan pemerintah jadi beban paling besar pemerintah juga. Terlebih lagi kalau kita melihat bagaimana tindak tanduk BGN sekarang ya. Dari mulai motor listrik lah, mobil impor lah, sampai IO yang ya berapa tuh biaya ratusan miliar itu kan nggak perlu Pak dan nggak guna. Dan seharusnya di situasi seperti ini kita lebih sensitif gitu.